Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pernah seorang syekh berkata, tahukah antum, tahukah anda apa yang membuat orang-orang non-muslim saat ini enggan untuk masuk Islam? Apa yang menjadi penghalang non-muslim saat ini untuk tidak mau masuk ke agama Islam? Yang menjadi penghalang non-muslim untuk masuk Islam adalah orang Islam itu sendiri. Orang-orang Islam yang tidak mengamalkan ajaran agamanya. Orang-orang Islam yang masih berzina. Orang-orang Islam yang masih minum keras. Orang-orang Islam yang masih menjadi pecandu narkoba. Orang-orang Islam yang masih berpakaian terbuka auratnya. Orang-orang Islam yang tidak mengamalkan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau memang ajaran Islam dan penganutnya seperti ini, apa beda mereka dengan kami? Kami suka minum, mereka suka minum, sama saja. Kami suka dugem, mereka suka dugem, sama saja. Nanti yang masuk diskotik itu namanya nama-nama Islami. Nama-nama waliyadzubillah. Yang di depannya itu ada nama Muhammad. Mengotori nama suci Nabi Muhammad. Yang mabuk itu orang Muslim. Jadi ketika akhlak orang Muslim seperti ini dilihat non-Muslim, jadi mereka enggan untuk masuk Islam. Sama saja kita dengan mereka. Jadi yang menghalangi mereka untuk masuk Islam adalah akhlak kaum muslimin yang sudah jauh dari ajaran agama. Wanita-wanita yang tidak lagi menunjukkan bagaimana cara berperilaku wanita muslimah. Jadi mereka tidak tertarik untuk masuk Islam. Tapi kalau mereka melihat akhlak kaum muslimin yang sesungguhnya, pasti walaupun kita tidak tawarkan mereka untuk masuk Islam, mereka akan masuk Islam dengan sendirinya. Ada dua orang turis dari Eropa itu melakukan perjalanan tur ke Turki dan mereka tersesat di tempat yang sangat jauh dari kota. Ketemulah dengan seorang yang pakaiannya itu sederhana, bukan orang berada, bukan orang kaya, bukan orang yang punya. Kemudian karena melihat orang asing, dalam kebingungan orang ini mendekati, kemudian terjadilah dialog. Ternyata dua orang asing ini ingin menuju hotel tempat dia menginap dan tempatnya sangat jauh. Sementara kendaraan itu tidak banyak yang berlalu lalang. Dan cuaca sudah mulai gelap. Dan waktu malam sudah hampir tiba. Kemudian laki-laki ini menawarkan kedua orang turis ini, sepasang suami istri, untuk singgah di rumahnya dan beristirahat. Ketika melakukan perjalanan sampai ke rumah itu waktu sudah gelap. Dan dipersilakan masuk, dijamu makan, dan dipersilakan untuk beristirahat di dalam rumah. Karena capek mereka langsung tidur. Kemudian di pagi hari ketika suasana sudah terang, kedua orang ini bangun. Dan mereka baru sadar ternyata mereka tinggal di sebuah rumah yang amat kecil dan sempit. Satu ruangan saja. Disitulah tempat tidur, disitulah ruang tamu, disitulah tempat makan. Sangat kecil. Dan mereka pun mengamati segala sudut. Kemana orang yang semalam mengantar mereka ke tempat ini? Tidak ada. Saat mereka keluar, ternyata mereka melihat ada beberapa orang yang sedang duduk di bawah pohon. Dan ternyata orang yang mempersilahkan mereka untuk istirahat semalam ada di bawah pohon. Di situ ada dia, ada istrinya, ada anak-anaknya. Didekati. Semalam kalian tidur di sini? Iya. Gila kalian. Kalian ini gila. Kalian rela tidur dengan cuaca yang dingin di ruang terbuka, sementara kami yang tidak kalian kenal, kalian suruh tidur di tempat yang lebih nyaman. Gila kalian. Enggak, kami tidak gila. Kami waras. Kenapa kalian melakukan itu? Karena inilah ajaran yang diajarkan oleh agama kami untuk memuliakan tamu. Agama Islam. Betul ini ajaran yang diajarkan oleh agama kalian. Betul. Mulai ada ketertarikan dengan Islam. Bagaimana caranya agar saya bisa mengenali Islam? Engkau tinggal beli Al-Quran dan terjemahannya, pelajari hadis-hadis Nabi dan baca. Selang dari kejadian tersebut, tidak berapa lama orang Eropa ini masuk Islam. Orang Eropa ini masuk Islam. Dan yang bercerita ini dia sendiri.
dan dia pun menjadi juru dakwah di London yang mengislamkan banyak orang Eropa. Bayangkan, dia masuk Islam karena apa? Karena orang yang hidupnya sederhana, jauh dari kota, yang mungkin tidak punya banyak ilmu pengetahuan, tapi akhlak, perilaku, tingkah laku yang mencerminkan seorang muslim, itu membuat orang yang tidak kenal Islam sama sekali jatuh hati. Alhamdulillah mereka melihat orang muslim yang sesungguhnya. Tapi kalau yang dilihat tadi, mereka yang mabuk-mabukan, itu yang menjadi penghalang. Maka berdakwalah kita dengan cara seperti orang tadi. Tunjukkan bahwa kita muslim sejati. Tunjukkan akhlak muslim yang tawadu, yang murah senyum, yang mereka itu berbaur, toleransinya tinggi. Semoga saja perilaku kita tadi menjadi salah satu sebab orang lain itu tertarik untuk mengenali Islam. Jadi Nabi SAW tidak memaksa. Kalau kalian tidak mau masuk Islam, terserah. Tapi saya sudah mengajak kalian. Tanggung jawab kalian itu nanti di akhirat. Tidak memaksa. Beda. Kalau ada orang yang sudah tidak senang dengan Islam dan menginginkan orang itu keluar dari Islam, maka caranya luar biasa. Diancam, disiksa, bahkan dibunuh. Lihat saja bagaimana nasib saudara-saudara kita, kaum muslimin yang minoritas, yang di Rohingya, kemudian yang di Uyghur, dan di tempat-tempat lainnya. Mereka dibantai, mereka tidak punya salah, mereka tidak mengganggu, mereka tidak merampas, tapi mereka tetap dibunuh. Apa yang membuat mereka itu dibunuh? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, kata Allah. Tidaklah orang-orang non-muslim itu yang benci dengan Islam membunuh dan mengazab kaum muslimin kecuali karena alasannya mereka itu percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka terganggu dengan kepercayaan itu. Makanya orang-orang muslim itu disingkirkan dan dibantai. Wal iyadu billah ta'ala min dzalik. Alhamdulillah kita berada di negeri yang nyaman, kita bisa beribadat dengan nyaman, berdakwah dengan nyaman. Semoga Allah jaga nikmat ini dan semoga Allah perbaiki Islam kita. Semoga kita bisa berdakwah dengan perilaku kita dan mudah-mudahan Allah lindungi keluarga-keluarga kita, anak istri kita dari segala fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.